Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kitab Mu'jam At-Tabrani. Nama lengkap beliau adalah Abdul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutir Al-Lakhmi Asy-Syami At-Tabrani. Panggilannya adalah Abdul Qasim atau yang lebih dikenal dengan nama Imam At-Tabrani. Beliau lahir di Palestina pada bulan Safar tahun 260 Hijriah atau bertepatan dengan 821 Masehi. At-Tabrani dijuluki ilmunya yang luas dan aktifnya dalam mendengarkan hadis. Abu Bakar bin Abi Ali Al-Mu'addil mengatakan, At-Tabrani lebih masyhur daripada kelebihan-kelebihannya yang disebut-sebut. Ia adalah orang yang luas ilmunya dan banyak karyanya. Selanjutnya tentang rihlah ilmiah Imam At-Tabrani. Perjalanan pertama kali beliau menuntut ilmu yaitu pada tahun 275 Hijriah. Kota yang pernah beliau singgahi seperti Syam, Hijaz, Baghdad, Kufah, Basrah, dan lainnya. Qaisiriyah untuk menghafal Al-Quran dan memperdalam ilmu agama. Afghanistan termasuk negeri yang pernah dikunjungi olehnya dalam rangka menuntut ilmu. Mesir, Irak, Iran, dan semenanjung Arabia juga tidak luput dari perjalanan ilmiahnya mencari hadis. Pertualangannya dalam belajar ilmu hadis berlangsung selama 16 tahun, dan selama itu pula beliau bertemu dengan sekian banyaknya perawi hadis. Identifikasi Kitab Mu'jam At-Tabrani. Yang pertama, Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang terdiri dari 12 jilid. Dalam 12 jilid tersebut, terdapat 60.000 hadis di dalamnya. Yang kedua, Kitab Al-Awsat yang terdiri dari 2 jilid besar. Semua hadisnya berkisar 30.000 hadis yang kebanyakan sahih. Kitab ini terdiri dari 10 juz yang setiap juznya dinamai sesuai urutan juz pertama, juz kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, Kitab Al-Mu'jam As-Shaghir yang meriwayatkan hadis dari setiap guru, dan kebanyakan hanya diambil satu hadis sehingga Mu'jam ini yang paling mini di antara Mu'jam lainnya. Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Sistematika dalam kitab ini disebutkan bahwa kitab ini disusun berdasarkan indeks nama-nama sahabat. Kitab ini disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Secara keseluruhan, Mu'jam Al-Kabir memuat 60.000 hadis. Selanjutnya Kitab Al-Awsat. Sistematika dalam Mu'jam Al-Awsat sendiri tidak jauh berbeda dengan Al-Mu'jam Al-Kabir. Kitab ini disusun berdasarkan nama-nama guru Al-Tabrani yang hampir mencapai 2.000 orang dan di dalamnya terdapat 30.000 hadis. Kitab ini memuat hampir seluruh informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan hadis-hadis. Banyak di antaranya yang sahih, sedangkan lainnya tidak sahih. Selanjutnya Kitab Al-Mu'jam Al-Shaghir. Kitab Al-Mu'jam Al-Shaghir merupakan karya Al-Tabrani yang paling mini dalam seri Kitab Mu'jam. Kitab ini meriwayatkan hadis dari setiap guru, kebanyakan hanya diambil satu hadis dari setiap guru. Sesuai dengan namanya, yaitu As-Shaghir, artinya kecil. Terlepas dari keistimewaan Al-Mu'jam karya At-Tabrani, kitab ini menghimpun hadis yang sahih, hasan, dan lemah. Kitab ini terdiri dari 279 halaman untuk juz 1 dan bagian akhir yang merupakan juz 2 terdiri dari 222 halaman termasuk 5 tema tambahan. Kitab ini disusun berdasarkan urutan nama guru. Kitab ini meriwayatkan hadis dari setiap guru dan kebanyakan hanya diambil satu hadis sehingga Mu'jam ini yang paling mini di antara Mu'jam lainnya karena hanya terdiri dari 2 juz dan 1000 hadis. Mu'jam ini terlihat lebih ringkas karena satu guru biasanya ditulis satu hadis saja. Penilaian para ulama tentang Mu'jam At-Tabrani. Abdul Aziz Al-Khuli di dalam kitab Miftah Al-Sunnah menjelaskan bahwa kitab Mu'jam At-Tabrani merupakan kitab hadis yang memuat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sezgin mengatakan bahwa kebanyakan karya At-Tabrani kurang mendapat tempat pada awal kemunculannya. Menurut Azami, kitab Mu'jam As-Shaghir banyak terdapat kesalahan dan kitab ini tidak menarik perhatian para ulama modern. Kekurangan kitab ini adalah meskipun menggunakan sistematika berdasarkan huruf hijaiyah, namun hanya memperhatikan huruf pertamanya saja,
Misalnya dari nama Ismail, kemudian Ishak, dan Idris. Selanjutnya jika disusun berdasarkan huruf hijaiyah, maka urutannya adalah Idris, Ishak, baru Ismail. Di samping itu, salah satu karakteristik atau kelebihan dari kitab ini adalah setiap sanad diberi komentar tentang hubungan antara guru dengan muridnya atau antara rawi yang satu dengan rawi yang berikutnya. Sekian materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.